Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian ke-26. Aziza digarap sang ustadz. Rileks, jangan tegang, bisik Arif. Arif tahu kalau Lista tegang maka petualangan ini tidak akan nikmat. Dia pun menurunkan tubuhnya untuk memeluk Lista memberikan rasa nyaman, lalu tanpa diduga Arif tiba-tiba mendorong untuk membuka segel pintu perjalanan. Bleus. Lista untuk sesaat tak sadar. Baru ia sadari saat sesuatu yang perih dan ngilu terasa. Arif sudah berhasil membuka segel untuk petualangan mendaki puncak dengan istrinya. Waktu tidak bisa dibalikan dan Lista merasa lega sekaligus berdebar-debar. Ini untuk pertama kalinya untuk Lista. Rasanya penuh, perih, tetapi nyaman. Keduanya berhenti sejenak, merasakan dan menerawang pendakian yang akan dilalui, hingga Arif merasa sudah saatnya untuk menjalankan perjalanan nikmatnya. Arif dan Lista mendaki perjalanan dengan penuh kebahagiaan. Lambat laun rasa perih berganti menjadi rasa nikmat. Jaringan-jaringan syaraf mulai bekerja memberikan respon ke otak mereka. Inilah kenikmatan itu. Nikmat sekali, sampai-sampai Arif tak ingin ini cepat berlalu begitu saja. Keduanya sekarang saling berpandangan. Lista mengerutkan dahinya, matanya sayu dan mulut ternganga. Arif tersenyum menatap wajah istrinya yang cantik. Kedua-kedua lengannya kini memeluk leher suaminya. Malam itu ingin dinikmati keduanya, tak keburu waktu, hanya ingin kenikmatan. Melepaskan segala perasaan, menumpahkan segala rasa. I love you, Lista, bisik Arif. I love you too, Mas, balas Lista. Aku ingin punya anak dari kamu, kata Arif. Aku rela jadi ibu dari anak-anakmu, kata Lista. Keduanya pun akhirnya larut dalam suasana syahdu kenikmatan yang panas. Arif cukup lama mendaki istrinya hingga akhirnya dia pun sudah tak tahan lagi untuk melepaskan benih-benih cintanya. Lista sendiri tak tahu berapa kali dia nyampe di puncak kenikmatan saat di bawah suaminya. Dengan wajah mendongak akhirnya Arif pun menyusul mencapai puncak itu. Tak bisa dia lukiskan bagaimana nikmat dan indahnya suasana puncak. Pasangan suami istri itu ngos-ngosan. Mereka mengatur napas sejenak, tetapi Arif tidak melepaskannya. Terlebih lagi belum mengecil. Pria ini terkulai di samping Lista. Lista tersenyum puas. Dia puas, dia bangga karena Arif telah memberikan seluruh cintanya malam itu. Keduanya pun terlelap hingga pagi datang. Arif terbangun saat adzan subuh berkumandang. Tak ada Lista di sampingnya, ternyata Lista sudah pergi ke kamar mandi. Di atas kasur dia melihat noda merah hasil pertempuran tadi malam. Arif tersenyum melihatnya. Arif mengikuti Lista yang ada di kamar mandi. Kamar mandi itu ada di dalam kamar, sehingga mereka cukup aman. Melihat pintu kamar mandi terbuka, Lista tak perlu menebak lagi siapa yang masuk. Mereka saling melempar senyum. Lista tampak sedang membasahi rambutnya untuk keramas. Arif merapatkan tubuhnya ke istrinya. Mas, mandi dulu. Sudah subuh, ucap Lista. Sekali aja yuk, ajak Arif. Mau ditolak tapi juga sayang. Akhirnya Lista pasrah saat Arif memeluknya. Bekas tadi malam masih perih dan mengganjal, ucap Lista. Kalau begitu biarkan terbiasa, kata Arif. Setelah itu mereka melanjutkan mandi sampai bersih dan beribadah. Namanya juga pengantin baru, artinya banyak sekali hal-hal yang boleh dibilang romantisme, kemesraan, kebahagiaan. Itu bisa terpancar dari sikap keduanya. Seminggu kemudian mereka pergi ke rumah Arif. Lista sangat ingin bertemu dengan Halil. Tentunya dia sudah siap untuk menjadi ibu bagi bocah tersebut. Arif pun membawa Lista untuk menemui bapaknya. Di sana Halil yang sangat merindukan ayahnya pun benar-benar menumpahkan rasa rindunya. Sebelum sampai mereka sempat membeli mainan untuk Halil jadi anak itu sekarang sangat senang mendapatkan mainan baru seperti senapan mainan. Di hari itu Lista sungkem kepada Suroso. Suroso menyambut menantunya dengan hati yang senang, sebab pengganti Jannah kali ini lebih cantik dan sepertinya sangat penurut kepada Arif. Setelah basa-basi Lista langsung bermain bersama Halil di kebun. Halil tampaknya senang ketika punya teman bermain, mereka melihat kolam ikan, berjalan-jalan melihat tanaman dan memberi makan kambing.
Arif dan Suroso duduk di teras sambil mengamati Lista dan Halil dari jauh. Tinggal orang terakhir, ucap Suroso. Iya. Siapa? Bapak sudah tahu, tanya Arif. Kamu mungkin kenal, tetapi belum tahu wajahnya. Namanya Bambang Husaini, jawab Suroso. Arif terkejut. Bukankah itu ayahnya Wina? Aku tahu kamu kaget. Sebenarnya, ini tiket sekali jalan. Kau tidak bisa mundur lagi. Rekan-rekannya sudah kau habisi, sekarang dia sedang mencari tahu siapa musuhnya. Kalau dilihat dari banyaknya kejahatan yang dia lakukan, sudah pasti dia bingung. Kau tak perlu khawatirkan keadaan Halil. Dia aman di sini dan tidak akan bisa menyentuhku. Persoalannya adalah dirimu. Cepat atau lambat Bambang akan tahu kau sudah memperangkap anaknya. Talib juga akan tahu sepak terjangmu. Bapak tak perlu khawatir. Aku sudah siap. Bapak tidak mengkhawatirkanmu. Kau sudah tahu risiko yang akan kau hadapi. Persoalannya adalah istrimu, apa dia akan siap menerima keadaanmu? Dia tak perlu tahu. Suroso terkekeh. Aku kasihan kepadanya. Dia dan anakku akan selamat, terlebih lagi aku yakin saat ini dia mengandung anakku. Kau yakin? Seharusnya hari ini dia menstruasi, tapi aku tidak melihat ada tanda-tandanya. Kalau besok-besok masih terlambat pula maka sudah pasti rahimnya sudah ada calon anakku. Suroso tertawa. Selamat kalau begitu. Kau tak perlu khawatir, Bapak akan menjaga mereka semampu Bapak. Kalau bukan Bapak, siapa lagi? Rasanya sakit dan perih. Arif sama sekali tidak ingat bagaimana dirinya sekarang sudah terikat duduk di sebuah kursi. Mulutnya disekap, kaki dan tangannya terikat ke kursi. Perlahan-lahan matanya terbuka. Dia melirik ke bajunya. Darah. Darahnya, lalu terasa perasaan nyeri di pelipisnya. Bisa disimpulkan dia dipukul benda keras hingga tak sadarkan diri, kemudian terikat di kursi sekarang ini. Luka di kepalanya pun masih mengeluarkan darah, tetapi sepertinya mulai berhenti keluar. Berapa lama dia pingsan? Arif tak menghitungnya. Ruangan tempat dia terbangun gelap tanpa cahaya. Satu-satunya cahaya datang dari lubang ventilasi dan rasanya hari sudah gelap, sebab terlihat dari sana ada cahaya remang-remang. Tenang. Kata-kata itu yang dia bisikan ke dirinya sendiri. Dia mengatur napas, mencoba untuk berpikir jernih mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. Arif pun mulai teringat apa yang dia lakukan hari ini. Pagi hari sebelum berangkat bekerja, dia sarapan dulu bersama istrinya. Sebenarnya kemarin dia sempat debat bersama istrinya, kenapa Halil tidak ikut bersama ke rumahnya, kok malah masih bersama kakeknya. Arif mengatakan belum saatnya, karena dia belum siap. Belum siap kenapa, Mas? Tanya Lista. Ya, Halil masih belum bisa menerima keadaan. Dulu kan aku sama ibunya ada satu rumah, sekarang saat aku sendirian dia sering bertanya-tanya. Ditambah sekarang ada dirimu, jawab Arif, sabar ya sayang. Lista tak bertanya lagi. Dia agaknya sedikit memahami kondisinya. Padahal dia ingin bisa dekat dengan bocah itu. Arif pun selesai menghabiskan makannya, sampai telepon masuk. Dia minta izin untuk mengangkat. Ya, Assalamualaikum, sapa Arif di telepon. Sebagai istri yang baik, Lista membereskan meja makan. Mencuci piring dan bersih-bersih dapur. Saat suaminya pergi, maka rumah ini akan terasa sepi. Namun, dia bahagia. Rasa-rasanya tidak akan buruk. Terlebih lagi dia merasa haidnya telat. Apa dia hamil? Tapi kok tidak seperti orang kebanyakan yang mual gitu, ini biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa. Makanya Lista ragu, sudah seminggu telat. Di rumah, Lista memakai daster pendek sepaha dengan atasan yang cukup longgar. Hari itu dia tidak memakai dalaman, dengan alasan bikin gerah kalau harus bekerja di rumah memakainya. Mana ukurannya sekarang mulai membengkak. Mungkin karena Arif yang gemas selalu menegopreknya setiap berhubungan. Bahkan di saat santai nonton TV pun tangan suaminya selalu bergerilya. Rasa-rasanya tak ada puas-puasnya. Sayang, bisik Arif mengejutkannya. Ih, Mas bikin kaget aja, gerutu Lista. Kok melamun?
Lista menggelinjang saat dasternya dinaikkan dan tangan Arif sudah menyapa dadanya. Mas, nanti telat loh. Sekali aja ya. Mas, nanti telat. Udah berangkat sana. Tangan Arif terus menjelajah dan menetap di tempat empuk dan menonjol. Makin lama Lista pun mendesah saat Arif memberikan kecupan di lehernya. Istrinya pun pasrah dengan kelakuan suaminya. Ari langsung berdiri di belakang Lista. Dengan cekatan Lista membantu Arif untuk melepas bajunya. Padahal dia sudah rapi ingin berangkat ke kantor. Dalam hitungan menit mereka sudah polos. Rasanya kamu perlu beli wadah baru ya, sayang, tanya Arif. Gara-gara masih. Tiap hari dioprek, jawab Lista manja. Arif kembali mempermainkannya. Lista hanya mendesah kegelian. Arif sangat piawai. Tentu saja, duda beranak satu ini sudah ahli dalam mempermainkan wanita. Tangan Lista pun aktif bergerak menggenggam kebanggaan Arif. Gak pernah puas ya, Mas? Tanya Lista. Tidak akan. Cepetan yuk. Entar Mas telat, kata Lista sambil menggenggam yang sudah menjulang tinggi. Arif bermain prosotan dulu di 0 km jannah. Arif pun berpegangan kepada tempat cuci piring. Barang itu kini sudah menerobos 0 km Lista. Membuka petualangan di pagi hari ini. Mas, desah Lista. Enak banget. Aku selalu ketagihan, kata Arif. Aku juga Mas. Tiap hari nikmat ama kamu enak sayang. Bikin aku betah di rumah, kata Arif. Lista diam. Sebenarnya, dia sudah izin tidak masuk kantor untuk beberapa hari, tetapi izinnya nambah. Tidak masalah karena Arif yang punya kantor. Bosnya sendiri. Alhasil Lista lebih banyak di rumah melayani suaminya. Apalagi kalau sudah di rumah sendirian rasanya tak ada habisnya Arif menggarap nikmat istrinya. Seperti dulu setelah datang dari rumahnya, Lista tak henti-hentinya digarap pagi, siang, ataupun malam. Kehidupan mereka sangat bahagia. Kenikmatan sudah menjadi hal yang membuat Lista ketagihan dan ingin terus-menerus melakukannya bersama suaminya. Segala keinginan Arif dia penuhi. Dia ingin memberikan kenikmatan sepenuhnya kepada suaminya, maka dari itu ketika Arif menginginkan dia memakai baju SMA, dia pun menuruti. Bernikmat sambil pakai kerudung, dia turuti. Tengah malam di teras, dia juga turuti. Berbagai gaya itu membuat Lista merasa tak ingin pisah lama-lama dengan suaminya. Dia sudah mendapatkan segalanya, kekayaan, suami yang baik dan tentu juga hasrat nikmat yang hebat. Tinggal satu yang belum, seorang anak. Kita pindah ke depan yuk, ajak Arif. Lista mengangguk saja, tetapi Arif tidak melepaskannya. Dia terus mendorong-dorong istrinya sambil berjalan. Memang aneh keinginan Arif, tetapi Lista menurut saja. Mereka agak kesulitan berjalan dengan cara seperti itu. Kedua tangan Lista dipegang Arif, sambil Lista berjalan dengan menempel di suaminya. Setelah itu Arif mendorongnya ke sofa lalu menindih istrinya dari belakang. Kembali lagi Arif melakukan aksinya. Posisi ini memberikan Lista kenikmatan yang lain. Posisi ini membuat Lista punya energi daripada saat dia harus di atas. Arif merasa nikmat karena posisinya Lista memudahkan aksinya makin dalam. Lista makin mengerang nikmat. Mas, aku mau keluar, lenguh Lista. Bareng sayangku, kata Arif. Gerakan Arif makin kuat. Seiring dengan itu Lista pun makin merintih dan menjerit. Lalu puncaknya keduanya pun keluar bersamaan. Setelah mengecil, Arif lalu duduk di pinggir sofa. Tangan Arif mengelus-elus punggung Lista yang mulus. Udah, sana berangkat. Mandi dulu tapi, kata Lista yang kemudian membalikkan badan. Sungguh sangat indah. Tak akan puas Arif untuk menikmatinya. Tak perlu berlama-lama, Arif segera mandi lagi untuk kedua kali, setelah itu mencium istrinya sebelum berangkat. Hari itu dia berangkat dengan naik sepeda motor, karena menurutnya hal itu lebih cepat daripada naik mobil seperti biasanya. Perjalanannya tak ada hambatan, hingga tiba-tiba dari arah yang tidak terduga sebuah mobil menghantam motornya dari samping. Arif langsung terpental hingga berputar beberapa kali di udara sebelum ambruk ke aspal. Untungnya dia memakai helm, sehingga benturan aspal di kepalanya tak membuat cedera.
Dari dalam mobil muncul beberapa orang yang segera membawa Arif masuk ke dalam, lalu pergi begitu saja. Orang-orang di jalan yang menyaksikan hal itu pun syok. Bahkan, mereka tak sempat mengetahui plat nomornya karena ditutup. Sebenarnya di dalam mobil Arif masih setengah sadar, sampai kemudian seseorang menyuntikkan obat bius ke lehernya. Dia pun tak sadarkan diri sampai sekarang berada di atas kursi terikat. Napas pria ini mulai tenang, tidak panik. Dia sudah terlatih dalam kondisi seperti ini. Sejak umur 9 tahun dia sudah disekap di dalam ruang kosong dan sempit. Sejak kecil ayahnya pernah menyiksa dia dengan siksaan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh anak kecil pada umumnya. Semua itu untuk melatih dia dalam kondisi saat ini. Tak butuh waktu lama hingga terdengar suara langkah kaki dan pintu pun terbuka. Ada beberapa orang yang masuk, tetapi ada dua orang yang sangat dikenal oleh Arif. Thalib dan Wina. Dua orang ini masuk untuk mengamati Arif yang sedang duduk terikat. Arif pura-pura masih pingsan, dia ingin agar orang-orang ini tidak tahu kalau dia sudah sadar. Bangunin, perintah Thalib. Beberapa orang pun menepuk-nepuk pipi Arif. Sumpalan di mulutnya dilepas. Lampu ruangan pun dinyalakan. Arif pura-pura pusing sambil mengerjap-ngerjapkan mata. Mereka ternyata berada di ruangan seperti gudang. Bangun. Hei, bangun, ucap anak buah Thalib sambil menampar-nampar pipinya. Arif mengerang, lalu pura-pura syok. Apa ini? Siapa kalian? Di mana aku? Kenapa aku terikat? Hei, Arif. Entah siapa nama panjangmu. Tentu kau ingat aku, kata Thalib. Kamu, Arif mengerutkan dahi. Halah, gak usah pura-pura. Kau pasti tahu siapa aku, kata Thalib. Oh, Ustadz Cubluk, kata Arif. Mendengar kata-kata itu, Thalib langsung memberikan bogem mentah ke wajah Arif. Wina memiringkan kepalanya. Dia seperti pernah melihat Arif, tetapi dia lupa. Arif tidak asing baginya. Basudil, umpat Thalib, bawa pel itu masuk. Beberapa orang kemudian menyeret masuk seorang perempuan yang sangat dikenali oleh Arif. Dia adalah Azizah. Entah bagaimana Azizah bisa tertangkap dalam kondisi cukup mengenaskan. Wajahnya lebam seperti baru saja dihajar. Baju yang dikenakannya pun compang-camping. Kau kenalkan nama pel ini? Kau sengaja nyuruh dia untuk mendekatiku? Gak usah bohong karena dia sudah bicara, kata Thalib. Arif mengernyitkan dahi. Siapa yang kau maksud? Aku tak mengerti. Sebuah pukulan kembali melayang, kini menghantam perutnya. Arif menahan sakit. Basudil, masih nggak mau ngaku, kata Thalib dengan sekali lagi memukul Arif di wajah beberapa kali. Setelah pukulan reda, Arif meludah. Bibirnya robek gara-gara pukulan tadi. Aku tidak tahu siapa dia. Aku memang benci kepadamu, karena kau selingkuh dengan istriku, tetapi apa hubungannya dengan dia? Thalib menghampiri Azizah, setelah itu rambut perempuan itu dijambak, sehingga wajahnya kini diarahkan kepada Arif. Heh, PL. Kamu kenal lelaki ini? Jawab. Mata Azizah sedikit demi sedikit terbuka. Tentu saja dia terkejut melihat Arif sedang diikat. Namun, demi kesetiaan dan balas budi kepada Arif yang telah menolongnya, dia pun diam. Katakan kalau dia yang nyuruh kamu, perintah Thalib, aku sudah menyelidiki latar belakangmu. Suamimu meninggal, lalu kamu dipaksa oleh tetanggamu yang terkena HIV. Setelah itu kau ditolong oleh Arif bukan? Aku sudah tahu, tak perlu kau sembunyikan lagi. Azizah menggeleng. Seketika itu Thalib menggarap Azizah ke lantai berkali-kali, hingga Azizah pingsan lagi. Thalib menatap ke Arif. Hentikan. Kau sudah gila. Dia perempuan. Kenapa kau sakiti? Teriak Arif. Aku ingin kau berkata jujur. Kalau tidak kau akan aku buat hidup tidak mau, mati pun segan, ancam Thalib. Wina mencari tempat duduk, kemudian dia mulai menyalakan rokok. Perempuan itu sekarang memakai kerudung warna abu-abu dengan baju gamis panjang warna senada. Kakinya disilangkan sambil menikmati sebatang rokok yang tadi dia nyalakan. Dia masih mencoba mengingat-ingat Arif, tetapi masih buntu. Sudah aku bilang, aku tidak kenal, kata Arif. Oke, mungkin ini akan membuatmu bicara, kata Thalib, ambil parang.
Kau mau apa? Jangan lakukan itu. Jangan sakiti dia. Kau itu seorang ustadz, ahli agama. Harusnya tahu perbuatanmu bejat, teriak Arif. Ini gara-gara kau tidak bicara. Masih dengan wajah panik. Arif terus berkata, jangan. Jangan lakukan itu. 1. Hentikan. 2. Talib mulai ancang-ancang. Sekali atau tidak sama sekali. Jangan kau lakukan itu. Atau aku akan memotong tanganmu, bentak Arif. 3. Bersambung.